Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Pendidikan Nasional. Kami akan membuat video yang dimana kami akan memenuhi tugas kelompok kami pada mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer dengan dosen pengampu Pak Abdul Media. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kami. Sebelum itu kami dari dua yang berisi dengan 14 anggota. Mulai dari tim pengurus, Abdullah Samis sebagai direktur video, Gede Bagus Indra Tanaya sebagai asisten direktur, Katrin Sunarjo sebagai penyusun makalah 1, Gusti Ayu Emilia Artika sebagai penyusun makalah 2, Ladisha Isyafa Faikotu Zini sebagai editor 1, Iwayan Yoga Karang Saputra sebagai editor 2, dan Diandra Maharani sebagai kameramen. Sekarang kita lanjut ke tim pembaca. Komang Wida Paramita sebagai moderator atau host, Sandy Nabela Pramesti sebagai pembaca 1, Rachel Sydney Tauran sebagai pembaca 2, Ida Bagus Sugiarta Dharma Putra sebagai pembaca 3, Igede Made Rama Purnama Diputra sebagai pembaca 4, Julian Fernandi Francis sebagai pembaca 5, dan Elizabeth Lee sebagai pembaca 6. Nah, nggak usah lama-lama lagi, inilah video tentang virtualisasi. Selamat menyaksikan! Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok kami. Sebelum aku memulai podcast ini, pernah nggak sih kalian berpikir kenapa satu komputer itu bisa berubah menjadi banyak komputer, atau kenapa server itu bisa dipakai oleh ribuan orang? Virtualisasi jawabannya. Nah, jadi di podcast kali ini aku bakal ngebongkar virtualisasi itu apa. Karena mungkin orang-orang saat mendengar kata virtualisasi itu berpacu pada dunia virtual atau hologram. Nah, di podcast kali ini aku akan membawakan sebuah bintang tamu yang dimana dia akan membahas virtualisasi dengan cara yang mudah dan gampang dipahami. Karena episode kali ini bakal mind-blowing banget. Let's go! Oke teman-teman, jadi di sini kita udah undang salah satu mahasiswi yang program studinya IT nih teman-teman. Hai Sandy. Hai. Jadi aku bersama Sandy di sini akan membahas virtualisasi itu apa ya, Sandy ya. Karena pada zaman sekarang itu mereka tuh nganggap virtualisasi itu kayak dunia virtual RP gitu ya, padahal aslinya bukan teman-teman. Jadi Sandy bisa sih jelasin apa itu virtualisasi secara singkat? Jadi gampangnya tuh gini, virtualisasi itu bikin sesuatu yang fisik jadi versi virtual. Misalnya, satu server bisa dibagi jadi beberapa komputer virtual yang jalan bareng. Jadi kayak rumah tapi kamarnya itu berbanyak ya, dia kayak dalam satu ruangan, kayak satu kos lah minimal ya teman-teman ya, kayak kalian ngekos tuh tapi kamarnya itu beda-beda ya. Nah, pas banget, tiap komputer virtual punya prosesor, memori, dan sistem operasi sendiri yang ngatur semua itu namanya hypervisor. Jadi biar tiap kamar alias mesin virtual nggak saling ganggu. Oh gitu, jadi kayak kos ya intinya teman-teman. Kayak kos itu kan dikasih pisah-pisah nih biar kalian nggak mengganggu satu sama lain. Menarik banget nih. Terus sejarah singkatnya itu kayak gimana sih? Jadi virtual udah ada sejak tahun 1960-an. Waktu itu dipakai di komputer mahal yang namanya mainframe dengan konsep time sharing. Oh berarti udah virtual banget ya teman-teman. Makanya orang-orang tuh berpikir virtualisasi itu adalah dunia virtual, padahal sih bukan gitu. Ya, bisa dibilang teknologi senior. Lalu di tahun 1990-an mulai dicoba di PC biasa, tapi masih terbatas. Baru deh masuk tahun 2000-an, virtualisasi modern berkembang pesat. Dari situ muncul hypervisor tipe 1 dan tipe 2, dan akhirnya teknologi ini jadi fondasi cloud computing. Oh, jadi tanpa virtualisasi itu nggak bakal ada AWS, Google Cloud, atau Azure gitu ya? Betul banget, semua layanan cloud yang kita kenal sekarang itu berdiri di atas virtualisasi. Oh gitu. Oke, sekarang aku jadi penasaran nih teman-teman. Sebenarnya manfaat dari virtualisasi itu ini dalam bidang teknologi IT ini apa sih? Oh, itu manfaatnya banyak banget. Pertama, bisa bikin pengguna server lebih efisien. Kedua, hemat biaya hardware, listrik, sampai ruangan. Oh, terus ada lagi nggak manfaat-manfaatnya itu? Ada yang ketiga, fleksibel. Kita bisa bikin atau hapus mesin virtual hanya dengan klik. Keempat, lebih aman karena tiap mesin virtual terpisah. Oh, jadi kayak ya kalau misalnya yang satu itu ada masalah, jadi yang lain itu nggak ngaruh ya. Kalau misalnya kayak apa namanya, yang satu kos itu mati listrik, jadi kos lain tuh nggak mati listrik juga. Iya, tepat. Terus ada fitur keren namanya live migration. Jadi mesin virtual bisa pindah ke server lain tanpa harus matiin layanan. Dan yang terakhir, ini jadi fondasi utama cloud computing yang sekarang dipakai hampir semua perusahaan.
Oke, jadi kesimpulannya itu virtualisasi itu bukan sekedar teknologi tambahan ya teman-teman, tapi udah menjadi dasar dari semua layanan digital yang kita pakai sehari-hari. Betul, mulai dari aplikasi, server, sampai cloud, semua itu ada berkat virtualisasi. Oke, jadi keren banget ya teman-teman. Kalau misalnya zaman sekarang aku ditanya virtualisasi itu apa sih? Aku sebagai bukan anak IT jadi udah bisa menjawab lagi dong. Iya. Bukan dunia digital, bukan dunia virtual lagi ya. Jadi kalian tahu lah ya virtualisasi itu sekarang itu apa. Oke teman-teman, segitu aja perkenalan virtualisasi dalam konsep dasarnya. Jadi teman-teman kalau misalnya sekarang ditanya virtualisasi itu apa sih? Jadi kalian jangan jawab dunia virtual lagi ya teman-teman. Buat Sandy, terima kasih banget udah jelasin ke kita sama teman-teman yang dimana penjelasannya itu cukup gampang ya dan mudah dipahami buat kalian semua. Apalagi zaman sekarang itu anak-anak muda itu udah males banget ya baca buku ya. Oke, terima kasih Sandy. Kita pamit dulu sama Sandy. Bye. Oke, jadi kita tadi sama Sandy udah ngejelasin apa aja konsep dasar virtualisasi ini. Sekarang kita bakal lanjut undang narasumber kedua kita yaitu Rachel yang bakal nemenin kita ngejelasin tentang komponen dan cara-cara dari virtualisasi. Oke, dulu dong. Oke, jadi Rachel. Jadi kita bakal ngebahas sama Rachel ini yaitu komponen dan juga cara kerja dari virtualisasi. Langsung aja sih sebenarnya komponen virtualisasi itu ada apa aja karena kayaknya banyak banget ya. Bener banget, jadi biar gampang kita mulai dari yang utama dulu ya. Jadi komponen inti dari virtualisasi itu ada yang namanya hypervisor. Nah, hypervisor ini kayak bosnya gitu. Dia software atau firmware yang tugasnya bikin dan ngatur mesin-mesin virtual di atas perangkat keras fisik. Jadi ibaratnya rumah, si hypervisor ini kayak arsitek sekaligus pengelola kos-kosan yang bikin kamar jadi rapi dan adil. Jadi hypervisor itu kayak bagi-bagi sumber daya gitu ya teman-teman. Terus mesin-mesin virtual sendiri itu apa aja sih? Nah, mesin virtual atau virtual machine itu bisa dibilang kayak kamar kos yang tadi aku sebutin. Jadi di dalamnya itu kayak ada sistem operasi tamu atau gas operation system. Terus bisa disebut dengan gas OS. Terus ada plus aplikasi-aplikasi yang jalan di atasnya. Jadi bedanya dengan kos beneran, tiap kamar ini berdiri sendiri gitu ya, berdiri secara independen dan gak saling ganggu. Oh, seru juga ya analoginya teman-teman ya. Terus pasti butuh dong rumah kos itu ibaratnya itu apa aja sih? Oke, itu yang disebut dengan hardware atau host. Jadi host ini perangkat keras fisik kayak CPU, RAM, storage, sama perangkat jaringan. Semua sumber daya itu dipinjemin sama hypervisor buat dibagi ke setiap mesin virtual. Oke, jadi aku udah mulai bayang nih. Tapi barusan aku dengar istilah virtual processor atau sama virtual CPU itu sama atau beda nggak sih? Oke, great question. Bagus banget pertanyaannya. Jadi visual processor itu bagian dari CPU virtual yang dikasih ke tiap VM. VM itu tadi virtual machine kan. Nah, istilah yang lebih sering dipakai itu vCPU atau virtual CPU alias virtual CPU. Intinya mereka yang ngerjain semua instruksi dari mesin virtual, tapi sebenarnya tetap dijalankan sama CPU fisik lewat hypervisor. Jadi walaupun kelihatannya tiap mesin virtual punya CPU-nya sendiri, sebenarnya semua tetap baliknya ke CPU gitu ya, CPU fisik di hostnya gitu ya? Yes, exactly. Sama halnya dengan virtual memory. Jadi tiap VM kayak punya memori sendiri, tapi sebenarnya itu cuma dialokasiin dari memori fisik host saja. Jadi hypervisor yang atur mappingnya biar nggak bentrok antar VM. Oh, terus kalau jaringan itu sama juga nggak sih? Perlu virtualnya lagi atau gimana? Bener-bener banget. Ada yang namanya virtual networking. Jadi tanpa harus colok kabel fisik untuk tiap VM, mereka bisa tetap saling terhubung, bisa nyambung ke jaringan luar. Semua diatur lewat jaringan virtual. Wah, jadi ternyata komponen virtualisasi itu lengkap banget ya teman-teman ya. Dari CPU, memori, sama jaringan itu ada versi virtualnya juga ya teman-teman. Virtualnya maksudnya. Tapi aku jadi penasaran cara kerja sebenarnya itu gimana kok bisa sih kayak gitu? Oke, jadi cara kerjanya itu step by step. Jadi yang pertama itu hypervisor bikin dan jalanin VM. Terus tiap VM itu jalannya seolah-olah kayak komputer nyata, lengkap dengan OS dan aplikasi-aplikasi di dalamnya. Terus hypervisor inilah juga yang kontrol sumber daya host CPU kayak CPU, RAM, jaringan biar adil gitu loh. Nah, setiap instruksi dari VM bakal dijalanin sama vCPU yang sebenarnya oleh CPU fisik host.
gitu juga dengan memori jaringan, semua dikasih ruang masing-masing supaya VM bisa jalan dengan aman dan ya santai. Oke, jadi kesimpulannya ini hypervisor itu kayak manajer yang ngebagi sumber daya dari host hardware sendiri ya teman-teman ya. Terus ditransformasiin ke dalam bentuk virtual atau CPU memori jaringan yang dipakai buat VM. Makanya VM itu bisa jalan sendiri-sendiri dengan aman gitu. Bener nggak sih? Bener banget, persis banget. Nah, jadi itulah kenapa virtualisasi penting banget di dunia teknologi sekarang, apalagi buat cloud computing. Oke, wih seru banget ya. Ternyata kita ngobrol ini udah sejauh ini. Jadi buat kalian yang tadinya masih mikir virtualisasi itu rumit, ternyata enggak ya teman-teman ya. Nggak sama sekali kok, guys. Ya benar, kita jadi lebih kebayang. Nanti kita bakal bahas lagi lebih melanjut ya teman-teman. Jadi goodbye dulu sama Rachel. Bye. Bye. Oke, setelah tadi ada dua narasumber yang udah kenalin kita virtualisasi, jadi kita bakal bahas virtualisasi lebih dalam lagi teman-teman. Jadi aku bakal manggil narasumber selanjutnya yaitu Gustra. Silakan masuk. Halo Gustra. Enak. Pakai dulu. Tangan gue sakit nih. Oh gitu ya. Tim. Tim. Oke, makasih tim. Jadi aku sama Gustra di sini akan membahas tentang jenis-jenis virtualisasi yang lebih dalam ya teman-teman. Karena tadi udah disebutin tapi itu belum dalam banget. Jadi aku sama Gustra sini bakal membahas lebih dalam lagi. Karena virtualisasi itu ternyata di dalamnya nggak cuma ada jaringan server atau CPU. Jadi bakal dijelasin lebih dalam sama si Gustra ini ya teman-teman ya. Padahal jenis-jenis virtualisasi itu ada banyak ya Gustra ya. Coba Ya sebutin. betul banget Tan. Jadi virtualisasi itu luas banget. Nggak cuma server tapi bisa ke penyimpanan, aplikasi, data, jaringan, bahkan desktop. Yuk kita bedah satu persatu berjelas. Oke, kita mulai dari yang paling mudah dulu deh. Virtualisasi server itu tuh apa sih sebenarnya, Gus? Jadi gini, virtualisasi server itu proses membagi satu server fisik jadi beberapa server virtual. Bayangin aja satu rumah besar dibagi jadi banyak kamar kosan. Tiap kamar punya fungsi sendiri, ada yang buat email, ada yang buat database, ada yang buat file sharing. Nah, dengan cara ini perusahaan bisa hemat biaya, hemat listrik, dan gampang banget buat ngatur servernya. Bahkan cloud computing yang sering kita pakai sekarang kayak Google Drive atau OneDrive itu berdiri di atas teknologi virtualisasi server. Oh, jadi satu server ini punya kepribadian lebih ya teman-teman ternyata dan juga bisa dipakai buat testing juga ya? Ya, exactly. Tim IT sering bikin sandbox alias lingkungan uji coba di VM. Jadi kalau ada error, tinggal reset pakai snapshot, nggak bikin server tambah besar. Oke, keren banget. Karena selanjutnya ini virtualisasi itu kan nggak cuma satu ya. Aku tahu itu virtualisasi penyimpanan itu maksudnya apa sih? Virtualisasi penyimpanan itu intinya menggabungin beberapa perangkat penyimpanan fisik jadi satu penyimpanan virtual raksasa. Jadi meskipun penyimpanan beda merek atau beda tipe, di mata pengguna kelihatannya kayak satu service saja. Bisa berbasis host, array, atau jaringan. Misalnya, perusahaan punya banyak NAS dan SAN. Itu bisa disatukan secara virtual biar lebih gampang dikelola. Oke, jadi kayak lemari besar tapi di dalamnya itu banyak laci-lacinya biar lebih gampang ngaturnya ya. Ya, persis. Dan pastinya lebih efisien juga buat backup atau recovery data ya. Sekarang aku penasaran nih, karena setelah tadi virtualisasi penyimpanan atau server gitu, ada virtualisasi aplikasi itu kayak gimana sih? Nah, ini menarik. Virtualisasi aplikasi itu bikin aplikasi jalan di lingkungan terisolasi, jadi nggak bentrok sama sistem utama. Contohnya, aplikasi lama bisa tetap dijalani di iOS modern, atau aplikasi berbeda bisa hidup barengan tanpa saling ganggu. Bahkan sekarang banyak dipakai di SaaS kayak Google Workspace dan Microsoft 365. Kalau di dunia developer, biasanya pakai Docker buat kontainerisasi. Oh gitu. Jadi nggak bakal drama lagi ya teman-teman dalam aplikasi A atau aplikasi B itu bakal lebih bentrok, dia nggak bakal bisa bentrok kalau lebih aman lagi gitu ya karena aplikasinya terisolasi. Ya bener banget. Tapi ada tantangannya juga sih. Kayak bisa bikin performa agak turun atau butuh biaya lebih buat lisensi.
Oke, kita lanjut lagi nih, karena ada virtualisasi data. Yang dari mana kayaknya ini tuh soal ngatur dan lebih gampang data keakses gitu ya? Ya, tepat sekali. Virtualisasi data bikin bisa aplikasi bisa akses data dari berbagai sumber tanpa peduli format atau lokasi fisiknya. Jadi kayak bikin satu tampilan terpadu, data bisa aja nyebar di banyak sistem, tapi pengguna tinggal lihatnya dalam satu dashboard. Ini banyak dipakai di analitik BI sampai IoT. Jadi user itu nggak perlu lagi tahu datanya di mana, yang penting kita tinggal pakai, itu praktis banget ya jadinya ya. Yap, plus hemat biaya infrastruktur juga. Oke, sekarang kita bakal bahas virtualisasi jaringan. Nah, ini pasti bakal lebih nyambung sama dunia kampus atau perusahaan itu kan, pendidikan mungkin. Ya betul, virtualisasi jaringan itu bikin jaringan fisik bisa dipecah jadi banyak jaringan virtual. Contohnya di kampus, jaringan mahasiswa, dosen, dan staf administrasi. Bisa dipisah walaupun semua pakai infrastruktur yang sama, jadi lebih aman dan fleksibel. Oke, jadi nggak campur aduk ya teman-teman, karena di kampus itu kan ada data dosen, data mahasiswa, dan juga data-data petugas. Jadi tuh setiap orang tuh punya jalanan sendiri gitu ya. Ya, exactly. Oke, terakhir nih ada virtualisasi desktop. Yang ini kedengarannya itu cocok banget buat kerjaan di remote gitu ya. Iya benar, virtualisasi desktop itu bisa desktop komputer bisa diakses dari mana aja. Misalnya karyawan kerja dari rumah, mereka tetap bisa buka desktop kantor lewat virtual desktop, infrastruktur atau VDI. Jadi aman, fleksibel, dan nggak perlu ribet bawa PC kantor ke rumah. Oh, jadi ini kayak penyelamat pandemi kemarin ya teman-teman ya. Bener banget, banyak perusahaan survive berkat teknologi ini. Gokil. Jadi ternyata virtualisasi itu banyak banget jenisnya, server, penyimpanan, aplikasi, dan juga data jaringan, sampai ada desktop juga yang teman-teman. Semuanya itu bikin kerja IT jadi lebih efisien dan juga aman, apalagi hemat biaya. Thank you banget gue sudah jelasin dengan bahasa yang gampang dan juga mudah dipahami ya teman-teman. Kita pamitan dulu ya sama Gusra. Bye. Bye. Oke, kembali lagi sama aku. Jadi ya nggak kayak jauh dari topik kali ini karena kita lagi ngebahas virtualisasi, tapi kita bakal ngebahas topik yang bakal lebih dalam lagi tentang virtualisasi karena mungkin masih banyak orang yang salah paham tentang virtualisasi itu. Maka dari itu aku ngundang narasumber yang tentu gak kalah dari kita dong. Langsung aja kita sambut Rama. Halo Rama. Halo Nat, halo semuanya. Pakai dulu. Oke siap? Siap. Jadi Raf, karena banyak orang dengan kata virtualisasi itu langsung pikirnya ribet banget, padahal sebenarnya itu pasti ada manfaat-manfaatnya gitu kan? Nah, betul banget. Sebenarnya virtualisasi itu justru bikin segalanya lebih efisien gitu. Nah, bayangin deh, satu server fisik itu bisa dibagi jadi beberapa server virtual. Jadi perangkat kerasnya nggak ada yang nganggur, lebih optimal dipakai. Itu. Oh, jadi karena tadi ibaratnya itu kayak kos-kosan ya teman-teman, satu rumah itu bisa dipakai banyak orang, tapi masing-masing itu punya ruang sendiri tapi tetap hemat biaya gitu ya? Nah, ya bisa bilang itulah. Nah, selain itu, dengan virtualisasi, sumber daya kayak CPU, memori, atau storage bisa diatur fleksibel. Kalau lagi butuh banyak, tinggal ditambahin. Kalau udah sepi ya tinggal dikurangin. Kayak praktis banget kan gitu loh. Oh, jadi enak banget ya, tinggal klik-klik doang, jadi semuanya bisa langsung diatur. Nah, kalau soal biaya nih, karena kan banyak orang biasanya sensitif sama pengeluaran, apalagi in this ekonomi ya teman-teman ya. Nah, ini dia poin pentingnya, Nat. Dengan virtualisasi, kita bisa ngirit banyak. Soalnya nggak perlu beli banyak perangkat keras dan otomatis biaya listrik dan perawatannya juga turun. Bahkan ada sistem yang biayanya cuma sesuai pemakaian. Jadi benar-benar efisien banget gitu. Oh, wah cocok banget ya ternyata buat perusahaan atau kampus yang pengen hemat tapi tetap kenceng performanya ya teman-teman. Maaf. Tapi kalau soal keamanan itu gimana sih Ram? Aman gak sih? Aman banget. Nah, karena mesin virtual itu bentuknya kayak file. Jadi gampang dicanangkan, dipindah, bahkan dipulihkan kalau ada masalah atau bencana. Jadi recovery-nya tuh lebih cepat dan data tetap bisa aman. Oh, jadi makin jelas ya kalau virtualisasi itu solusi gitu ya teman-teman ya, karena jadi kesimpulan itu virtualisasi itu bikin server lebih mudah dikelola karena lebih cepat, lebih hemat biaya, dan pastinya bikin layanan tetap berjalan walaupun terus tanpa drama ya teman-teman ya. Ya, singkatnya gitulah Nadia.
Oke deh, terima kasih juga buat Rama yang udah ngejelasin kita tentang manfaat virtualisasi. Semoga teman-teman semua udah nggak asing lagi dengan kata virtualisasi. Kita say goodbye dulu sama Rama. Bye Rama. Dadah semuanya. Dah Nadia. Oke teman-teman, balik lagi dengan aku sendiri. Tapi di topik kali ini kita masih bakal membahas tentang virtualisasi, tapi agak berbeda dikit ya teman-teman. Karena kali ini tuh kita bakal bahas topik yang mungkin sering dialami oleh para perusahaan, yaitu tentang pengelolaan penyimpanan data. Nah, pernah nggak sih kalian dengar cerita kalau misalnya perusahaan itu banyak banget servernya, banyak banget kayak yang gabung-gabung gitu, tapi justru bikin ribet karena datanya kesebar kemana-mana. Nah, karena hari ini aku bakal ditemenin sama Julian yang bakal kasih pencerahan tentang solusi cerdasnya. Oke Julian, silakan masuk. Halo Julian. Halo Nadia. Oke, siap? Oke, jadi langsung aja ya, karena gini lah, banyak perusahaan tuh punya banyak server dan kapasitas yang berbeda-beda. Ada yang gede, ada yang kecil, bahkan ada juga yang sedang kan. Tapi masalahnya itu sering kejadian di mana satu server itu penuh banget, sementara server lain masih kosong. Kebayangkan? Jadi kayak nggak efisien banget itu loh. Betul banget Nadia, itu masih masalah klasik. Karena data tersebar di banyak tempat, akhirnya pengelolaannya ribet, bikin waktu admin kebuang buat cek satu-satu server. Terus solusi yang biasanya dipakai di perusahaan itu apa sih biar kayak, karena udah penuh banget jadi biar nggak kosong-kosong banget tuh gimana sih solusinya? Salah satu solusinya adalah virtualisasi penyimpanan. Jadi intinya semua ruang penyimpanan fisik digabung jadi satu sistem virtual. Jadi walaupun hard disknya ada banyak, di mata admin itu kelihatan kayak satu tempat besar saja. Jadi kayak satu lemari gede tapi padahal isinya tuh gabungan dari banyak lemari gitu ya. Jadi kayak dia gede tapi dalam itu ternyata banyak banget ya isinya ya. Nah, persis tuh. Biar makin efisien, perusahaan bisa pakai storage pooling. Nah, itu tuh kayak menggabungkan semua unit penyimpanan ke dalam satu pool besar. Jadi kalau aplikasi butuh ruang, sistem otomatis ngasih alokasi sesuai kebutuhan. Oh, jadi kayak nggak perlu ribet lagi yang mikirin kayak file A itu ditaruh di mana sih, file B ditaruh di mana sih gitu. Ya, benar banget. Malah ada tambahan lagi yaitu load balancing dan auto allocation. Kayaknya agak teknis gitu ya. Jadi biar gampang, gimana kalau misalnya kasih contoh biar kebayang sama penonton gitu nih? Gampang sih. Bayangin kita lagi nonton bioskop, Uh-huh. ada 5 kasir. Kalau semua orang ngantri di satu kasir doang, itu kan bikin penuh banget ya. Sementara di kasir lain nganggur. Nah, load balancing itu bikin antrian tersebar rata, jadi semua kasir kebagian kerja. Oh, paham. Jadi biar kayak satu kasir nggak kewalahan terus yang lain tuh nganggur ya. Jadi dia dibagi 5, jadi kayak semua tuh dapet porsinya masing-masing gitu ya. Biar ada yang nganggur gitu kan kasirnya. Ya, betul sekali. Nah, auto allocation itu lebih ke pembagian ruang penyimpanan otomatis. Misalnya ada file 50 GB mau disimpan. Kalau server A tinggal 20 GB, sistem nggak maksa masukin ke situ. Tapi dia otomatis ke server, nyari server lain yang masih punya ruang lebih besar. Jadi kayak lebih smart gitu ya sistemnya. Jadi nggak perlu tuh admin pusing mikirin gimana sih harus pindahin file dengan manual gitu. Ya, dan manfaatnya banyak banget. Pertama, pengelolaan lebih gampang. Yang kedua, pemakaian ruang jadi lebih efisien. Dan ketiga, fleksibel karena kalau butuh kapasitas tinggal nambah drive baru. Dan yang paling penting, hemat biaya. Oke, jadi itu poin pentingnya teman-teman ya, hemat biaya. Karena kan kalau tanpa teknologi ini perusahaan mungkin bakal beli perangkat baru terus gitu ya. Ya, padahal dengan teknologi ini perusahaan bisa optimalkan apa yang sudah ada. Oke, mantap banget. Jadi kesimpulannya itu dengan virtualisasi penyimpanan itu dapat plus storage pooling gitu ya, load balancing dan auto allocation. Perusahaan bisa jauh lebih efisien, gampang ngatur dan juga fleksibel dan pastinya lebih hemat biaya gitu ya. Betul banget kan Nadia. Hasil akhirnya ya produktif, perusahaan meningkat dan sistem penyimpanan jauh lebih andal. Oke, Julian keren banget ya teman-teman, bisa sharing ilmunya sama kita. Semoga kalian semua bisa lebih paham gitu ya gimana serunya teknologi itu dipakai. Oke, sampai sini dulu sama Kak Julian. Nanti kita bakal bertemu lagi. Terima kasih ya Kak Julian. Kita pamit dulu. Bye. Terima kasih, dadah.
Oke teman-teman, jadi karena tadi kita udah manggil semua narasumber-narasumber hebat kita, jadi aku sama tim aku bakal menyimpulkan apa yang udah dikatakan sama narasumber-narasumber hebat kita tadi ya. Oke, aku bakal persilakan Echa untuk menyimpulkan semua yang udah kita dengerin tadi. Oke, silakan Echa. Baik, di sini saya akan menyimpulkan tentang virtualisasi itu apa. Virtualisasi merupakan teknologi yang memungkinkan sebuah perangkat keras fisik menjalankan beberapa mesin virtual secara bersama. Hal ini memberikan efisiensi tinggi karena satu perangkat didapat digunakan untuk berbagai sistem operasi maupun aplikasi. Oke, jenis-jenis virtualisasi meliputi virtualisasi software dengan hypervisor, virtualisasi sistem operasi melalui kontainer seperti Docker, virtualisasi penyimpanan yang menggabungkan media menjadi satu kesatuan, virtualisasi jaringan untuk menciptakan jaringan virtual di atas infrastruktur fisik, serta virtualisasi desktop yang memungkinkan akses desktop dari mana saja. Keuntungan utama virtualisasi adalah efisiensi pemanfaatan sumber daya, penghematan biaya perangkat keras, fleksibilitas dan skabilitas yang lebih baik, serta isolasi antar sistem yang meningkatkan keamanan. Meski begitu, ada beberapa kekurangan seperti potensi penurunan performa dibandingkan pengguna hardware asli, kompleksitas manajemen yang lebih tinggi, dan adanya risiko keamanan apabila hypervisor terkena serangan. Secara keseluruhan, virtualisasi adalah solusi modern yang sangat bermanfaat dalam dunia komputasi, khususnya untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan keamanan, meskipun tetap perlu diperhatikan khusus dalam pengelolaan dan aspek keamanan. Oke teman-teman, itu aja kesimpulan dari tim kita dan juga podcast kita. Semoga kalian semua bisa mengerti karena anak muda zaman sekarang tuh kan seperti yang aku bilang tadi nggak bisa, bukan nggak bisa sih, lebih tepatnya mereka lebih malas baca buku karena apalagi sekarang semua serba digital ya teman-teman. Jadi semoga dengan kalian nonton podcast kita yang gampang dan juga menarik, kalian bakal ngerti virtualisasi secara singkat itu apa aja. Oke, see you next episode. Bye bye. Bye-bye.